Pada subuh hari ini kita sampaikan lagi sebuah hadis yang masih dalam susunan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu mali muslim ghanamun yatatabba'u sya'fal jibal wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri. Sa'id al-Khudri ini Abu Sinan bin Sa'id al-Khudri. Dia termasuk al-muksirina fil hadis, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Memang ada yang lebih banyak, ada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis lebih kurang 5.374 hadis. Itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada setelah itu Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik dan seterusnya. Itu sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Dalam hadis ini Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku ayakuna khairu malil muslim." Hampir saja atau nyaris bahwa harta seorang muslim yang terbaik itu adalah kambing. Harta yang terbaik berarti bukan emas, bukan uang, bukan simpanan, bukan rumah, bukan kendaraan, bukan tanah, tapi nyaris atau akan segera terjadi bahwa harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah ghanam. Tentu ada sebabnya. Yatatabba'u biha sya'fal jibal, yang mana kambing-kambing itu dia peliharakan, dia ternakkan di puncak-puncak gunung. Kemudian wa mawaqi al-qatr, dan di tempat-tempat menetesnya air atau sumber air. Yang pertama dikatakan di puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung, sa'fal jibal. Kemudian yang kedua dikatakan tempat menetesnya air. Tapi yang disebut adalah kambing, bukan kerbau, bukan onta. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma ba'asallahu nabiyyan ila ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali semua nabi itu pengembala atau pernah mengembala kambing. Kayak di sini belum ada yang pernah mengembala kambing. Berarti belum ada yang mengikuti sunnah Nabi. Semua Nabi pernah mengembala kambing. Qalu wa anta? Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau?" Qal, "Na'am, saya juga." Ar'aha ala qararitul li ahli Makkah. Saya pernah mengembalakan kambing untuk mengambil upah dari penduduk Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah mengembala kambing. Dan semua nabi pengembala kambing. Nah, kalau ingin mengikuti betul sunnah Nabi yang satu ini, nanti di depan rumah, di belakang rumah sediakanlah kandangnya. Nah, atau di tempat lain, cari tempat yang aman jauh dari baunya manusia. Artinya tidak tercium oleh manusia. Ini sunnah Nabi. Nah, lalu kenapa kambing? Nah, menggembala kambing. Dalam hadis tadi disebutkan yafirru bidinihi minal fitan. Seseorang itu menggembala kambing karena ingin, kalau yafirru artinya lari, bidinihi dengan agamanya. Dia ingin menyelamatkan agamanya, lari daripada fitnah zaman.
Berarti keutamaan menggembala kambing di sini, walaupun sebetulnya mungkin juga ada hewan yang lain, tapi sebabnya apa? Atau ilatnya apa? Ya firru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya, menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah yang terjadi. Di mana zaman pada waktu itu, di mana berkumpulnya orang, banyaknya orang, pasti ada fitnah. Dari sisi ekonomi sulit untuk mendapatkan harta yang benar-benar bersih. Tak ada yang bisa lepas dari riba, tak ada yang mungkin lepas dari penipuan, kezaliman. Nah, itu namanya fitnah-fitnah. Jadi karena tak mungkin dia menghindarkan fitnah-fitnah itu, dia ingin menyelamatkan akhiratnya, maka dia pergi ke tempat-tempat yang jauh dari fitnah zaman. Tentu tempatnya di gunung-gunung, di bukit-bukit, di tepi-tepi sungai. Apa yang menjadi mata pencariannya adalah menggembala kambing. Karena menggembala kambing itu pekerjaan yang paling lebih relatif aman daripada hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Tapi bukan berarti menggembala kambing sepenuhnya aman daripada dosa, belum tentu. Semua aspek pekerjaan kita ada kemungkinan atau ada pintu-pintu maksiat di situ, dan tentu ada juga pintu mendatangkan kebaikan. Tapi pintu rezeki dari sisi menggembala kambing itu barangkali dinilai paling sedikit untuk jatuh kepada kemaksiatan. Ya. Kenapa begitu? Kalau orang yang kerja menggembala kambing, tentu tak banyak maksiat yang dia lihat. Kemudian paling-paling yang perlu diwaspadai, jangan sampai kambing-kambingnya itu mau makan rumput orang lain. Makan rumput sendiri, sediakan makanannya. Tapi kalau kambingnya itu juga makan rumput orang lain, apalagi tanaman orang lain, itu berarti juga memakan yang tidak halal baginya. Itu juga akan berdosa. Nah, jadi dari sisi ini, dari kenapa Rasul mengatakan khairu mali muslim, karena itu yang paling aman daripada fitnah. Namun kalau suatu zaman, suatu keadaan itu keadaan yang sangat baik, jauh daripada riba, jauh daripada gharar, jauh daripada maksiat, semuanya di situ orang-orang yang soleh, maka tidak berlaku sunnah yang ini. Jauh lebih baik untuk tetap bersosialisasi, bermasyarakat. Karena dengan bermasyarakat banyak pahala dan berkah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa bersilaturahim. Silaturahim itu disebutkan dalam hadis Bukhari, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Nah, begitu tegas. Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, ayyubsatalahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa yunsalahu fi asarihi, lalu dipanjangkan asar. Kalau kita lihat terjemah sering mengartikan dengan umur. Padahal umur kan tak bisa dipanjangkan. Tapi maksud asar di sini, asar artinya baki, bekas. Bekas dia, tentu bekas baiknya. Ilmunya bisa bermanfaat sampai kapanpun. Itu caranya adalah dengan menjalin silaturahim. Imam Syafi'i ajalnya sudah berakhir tahun 204 Hijrah yang lalu. Sudah berapa abad? Barangkali sekitar 12 abad sudah meninggal, tapi namanya masih dikenang orang, ilmunya diamalkan orang. Itu artinya asarnya panjang, dan insya Allah itu mungkin sampai hari kiamat, karena betapa luas dan bermanfaatnya ilmu yang dia hasilkan. Itu namanya asar. Caranya dengan bersilaturahim. Silaturahim itu bukan hanya dengan cara ketika berjumpa lalu mengucapkan salam, bermanis muka, bercerita, bukan hanya itu. Silaturahim itu bisa dalam bentuk bersedekah, bisa dalam bentuk mengajarkan ilmu, bisa dalam bentuk memberikan nasihat, gotong royong, yang di situ ada silah antara, ada hubungan antara
satu manusia dengan yang lain itu adalah kesempatan untuk bersilaturahim. Walaupun jauh, tapi bisa kita ngirim duit, transfer duit ke dia untuk membantu kehidupannya, untuk menyekolahkan dia. Walaupun tak bertemu, itu juga dalam bentuk silaturahim yang bisa ada zaman sekarang ini. Jadi hadis tentang keutamaan menggembala kambing tadi, dan itu dianggap oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta Muslim yang akan paling baik di suatu zaman nanti, itu dalam keadaan pada zaman itu sudah menyebarnya fitnah, riba, gharar, maksiat, kemanapun pergi mata tak bisa dijaga dari melihat yang haram. Kemanapun kita berusaha berjual beli, tak bisa lepas daripada riba, tak bisa lepas daripada yang haram. Itu sudah zaman fitnah. Pemerintahnya juga begitu, jauh daripada keadilan, itu adalah fitnah. Maka cara yang terbaik itu adalah dengan cara menggembala kambing tadi di tempat-tempat tertentu. Dan puncak fitnah itu nanti, itu saat keluarnya Dajjal. Sampai Dajjal nanti memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia bisa menurunkan hujan karena diberikan keistimewaan itu oleh Allah. Dia bisa menyuburkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu puncaknya fitnah. Maka yang mampu menjaga dirinya dari fitnah ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman, ahlul Quran, tidak terpedaya dengan dunia. Itu yang akan mampu menyelamatkan dirinya. Dan itu pun orang yang kuat imannya, ya, dilarang oleh Rasul, kalau kalian mendengar keluarnya Dajjal jangan dekat-dekat. Jangan merasa pede, saya banyak kuat, tak apa-apa, tak bisa. Kalau kalian mendengar keluarnya Dajjal, lari, bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh dia. Itu nanti puncak terjadinya fitnah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari semua fitnah, dari fitnah yang bisa merusak agama kita. Tapi Allah berikan kesempatan dan datangkan selalu bagaimana hal-hal yang bisa menguatkan, mengokohkan iman kita. Demikian, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.